Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, senang boleh berjumpa dalam channel ini. Kita belajar kembali bagian dari isi firman Tuhan. Dan saat ini kita belajar dari kitab Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Dan mohon maaf jika video ini saya baru akan upload pada saat ini oleh karena begitu banyaknya kesibukan dalam minggu yang berjalan ini. Bahkan pun catatan dalam tentang Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10 belum sempat saya upload dalam blog pribadi saya oleh karena begitu banyaknya kesibukan yang puji Tuhan boleh dapat terlalui dengan segala baik di minggu yang berjalan ini. Tapi dengan tidak mengurangi sukacita iman kita, mari kita belajar Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Sebelumnya mari berdoa. Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang boleh Engkau anugerahkan. Kami akan belajar kembali bagian dari isi firman Tuhan. Betapa kami menyadari kami ini manusia yang tidak akan mampu memahami bagian firman-Mu yang suci dan kudus, jikalau bukan Tuhan sendiri yang kiranya berkenan menyatakannya bagi kami sekalian. Berilah kami penyataan firman-Mu bagi setiap hati yang rindu untuk disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Titus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Terpujilah Tuhan. Biarlah firman ini boleh kita dengarkan, kita renungkan, bahkan boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita setiap saat. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dalam kitab Titus pasal 1 ayat 1, penulis menyebut dirinya adalah Paulus, seorang hamba Allah, Rasul Yesus Kristus. Dan dia mengirimkan surat penggembalaannya kepada seorang yang bernama Titus, yang dalam pasal 1 ayatnya yang keempat disapa oleh Paulus sebagai anakku yang sah menurut iman kita bersama. Sapaan yang sama dengan surat Paulus kepada seorang muda yang bernama Timotius. Siapakah Titus ini? Dalam kitab Galatia pasalnya yang ke-2 ayatnya yang ke-3 memperkenalkan bahwa Titus ini adalah seorang Yunani, seorang yang tidak bersunat, tetapi seorang yang juga menjadi rekan sekerja dalam pelayanan Paulus yang ada di Korintus. Itu dikisahkan juga dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 23. Jadi kita dapat menyimpulkan Titus adalah seorang muda yang turut dalam pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus, yang menjadi orang tua rohaninya dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, tetapi juga disebut Paulus bukan sebagai bawahannya,
bukan sebagai pesuruhnya, tetapi sebagai rekan sekerja atau rekan sepelayanan yang bekerja bersama-sama dengan Paulus. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dalam Titus pasal 1 ayatnya yang kelima, Paulus menyebut bahwa Titus dia tinggalkan di satu tempat yang bernama Kreta. Kreta ini adalah sebuah nama pulau yang ternyata di Kreta ini saya mendapatkan satu catatan bahwa ini adalah suatu pulau yang sangat hidup tidak sesuai dengan kehendak Kristus, kehendak Allah. Karena itu, tugas dari Titus di Pulau Kreta ini ialah dalam ayatnya yang kelima dikatakan supaya engkau mengatur hal-hal yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, mengatur segala penata layanan yang ada di Pulau Kreta ini. Tetapi juga di dalam ayatnya yang kedua, selain mengatur penata layanan yang ada di Pulau Kreta, Titus juga mendapatkan satu tugas untuk memberitakan ajaran yang sehat. Tapi sebelumnya mari kita pelajari bagaimana situasi yang ada di Pulau Kreta. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Pulau Kreta. Rupanya bagi Paulus, orang-orang yang ada di Pulau Kreta banyak yang hidup tidak tertib. Itu dia sampaikan di dalam ayatnya yang ke-10. Sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Kita menjadi heran sendiri mengapa Paulus menyuruh seorang yang tak bersunat untuk menyampaikan, mengatur penata layanan terhadap orang-orang yang bersunat, yang orang-orang yang berpegang pada hukum sunat. Tetapi sesungguhnya Paulus mau menegur orang-orang yang ada di Pulau Kreta. Mereka meninggikan sunat itu. Mereka meninggikan hukum sunat. Tetapi perilaku mereka tidak menunjukkan tanda-tanda orang yang hidup dalam hukum sunat itu sendiri. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-12, Paulus menyebut bahwa nabi mereka sendiri, nabi orang Kreta sendiri menyebut bahwa orang Kreta adalah orang-orang yang pembohong, binatang buas, bahkan pelahap yang malas. Suatu istilah-istilah yang memperkenalkan betapa kehidupan moral, kehidupan iman yang ada di Pulau Kreta itu, orang-orang yang ada di Pulau Kreta benar-benar sudah hancur. Bahkan di dalam ayat-ayat selanjutnya dalam pasal 1 ini, Paulus menyebut bahwa suara hati mereka najis. Dalam ayat 16 dia katakan mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudaraku, kehadiran Titus terhadap orang-orang yang hidup tidak benar sesuai dengan firman Tuhan ini bagaikan domba yang ada di tengah-tengah serigala. Orang berbuat baik di antara lingkungan yang baik adalah suatu hal yang biasa. Orang berbuat jahat di antara lingkungan yang baik kita juga hal yang biasa. Bahkan orang yang berbuat jahat di tengah-tengah lingkungan yang jahat juga adalah suatu hal yang biasa. Tapi adalah suatu hal yang luar biasa jika seorang mampu berbuat baik dan benar ketika ia berada di tengah lingkungan yang tidak benar atau tidak baik, di tengah-tengah lingkungan yang jahat. Nah, itulah posisi yang dimiliki oleh Titus sebagai seorang rekan sepelayanan Paulus. Gambaran keberadaan Titus sungguh amat begitu sulit sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang yang mau untuk merombak penata layanan yang ada di Kreta, tapi juga seorang yang mau untuk mendidik orang-orang yang ada di Pulau Kreta supaya hidup benar. Bukan cuma tentang pengaturan penata layanan, tetapi tentang kepribadian orang-orang yang ada di Pulau Kreta.
Karena itu dalam pasal 2 ayat 1 sampai 10 menjadi perenungan kita diawali dengan kata tetapi engkau. Kata tetapi menjadi satu perbandingan dengan ayat sebelumnya. Bahwa kalau orang-orang di Pulau Kreta hidup dengan kehidupan yang malas, kehidupan yang najis, kehidupan yang seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, maka Titus harus hidup berbeda dengan mereka. Titus harus tetap memberitakan ajaran yang sehat. Kalau kita lihat dalam ayat 1 dikatakan, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Hal ini menyangkut tentang pemberitaan firman. Menyangkut tentang mendidik orang untuk hidup dalam kebenaran. Tapi juga menyangkut tentang mendidik dalam kepribadian seseorang supaya berkarakter seperti yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Ini yang sulit untuk diatur, yakni memberitakan ajaran yang sehat dalam kepribadian orang-orang yang sudah memiliki karakter yang tidak benar di hadapan Tuhan. Walaupun dikatakan di dalam ayat 5 pasal 1 bahwa di antara mereka Titus harus menetapkan para penatua. Nah, dalam pasal 2 ayat 2 dikatakan orang-orang yang harus dididik atau harus diberitakan ajaran yang sehat ialah yang pertama kepada laki-laki tua. Laki-laki yang tua dari kata Yunaninya yakni kata presbitan, yang berarti laki-laki yang tua, kadang diartikan sebagai para penatua. Tetapi kalau dilihat dari keseluruhan cerita dari pasal 2 ayat 1 sampai 10 ini rupanya tidak hanya tertuju kepada para penatua, tapi secara khususnya kepada orang-orang yang telah berumur, khususnya laki-laki yang sudah tua. Jadi kategori usia yang sudah tua. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, dari kata nephaleos yang menyangkut tentang dapat menahan diri, hidup dalam kesederhanaan, hidup dalam keugaharian yang benar, hidup tidak berfoya-foya karena menganggap bahwa masa tua sudah harus mendapatkan perhatian khusus atau bahkan menyombongkan diri dengan pelayanan-pelayanan yang dilakukan, maka hal itu harus diajarkan dengan benar dari Titus kepada laki-laki tua. Bahwa kemerosotan fisik tidak harus menjadikan seseorang itu untuk hidup dengan berfoya-foya atau tidak mampu menahan diri. Dan kemudian laki-laki yang tua harus terhormat dari kata semnon yang juga berarti terhormat atau berwatak baik, seorang yang tidak sembrono bahkan dari segi penampilan. Bukan saja dari sikap, tetapi dimulai dari segi penampilan yang terlihat baik. Seorang laki-laki tua harus bijaksana dari kata sofronan atau sofia, seorang yang cakap dalam bersikap di setiap situasi. Dan laki-laki yang tua harus sehat dalam iman, dalam bahasa Yunaninya ugiainontan tepistei, berpegang pada kebenaran iman. Dan hal yang kita lihat juga bahwa seorang laki-laki tua dalam pasal 2 ayat 2 disebut harus hidup dalam kasih. Kasih yang diterjemahkan dalam ayat 2 ini ialah kasih yang agape. Jadi kasih yang tidak terbatas, kasih yang menunjuk pada hubungan dengan Tuhan Allah, kasih yang benar-benar menjadi contoh dan teladan bagi setiap kalangan. Bahkan menjadi satu perbedaan bahwa ternyata agape atau kasih ini yakni kasih yang tidak mementingkan diri sendiri seperti kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Allah. Demikian pula dengan ketekunan atau hupomone menyangkut tentang kesabaran, ketabahan dan juga sabar. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, selain laki-laki tua, Titus juga diajarkan untuk dapat memberitakan ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat yang dimaksud dalam hal ini adalah ajaran yang berpatokan pada kebenaran firman Tuhan.
ajaran yang membawa orang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika yang pertama tadi tertuju kepada laki-laki yang tua, maka yang kedua ialah tertuju kepada perempuan yang tua. Yang dalam bahasa Yunaninya, yakni perempuan yang tua atau presbutanias. Perempuan yang tua, presbutidas, ini menunjuk kepada orang yang juga memiliki jabatan dalam pelayanan, tetapi ketika dihubungkan dengan ayat sebelum maupun sesudahnya, maka lebih menunjuk kepada orang yang dari segi usia, dalam usia yang tua, perempuan-perempuan tua. Nah, tugas dari seorang perempuan tua, perempuan-perempuan yang tua ialah hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Kita dengarkan kalimat ini, orang-orang yang hidup beribadah. Tidak dikatakan orang hendaklah mereka harus rajin beribadah, hendaklah mereka harus setia dalam beribadah. Tetapi yang dikatakan ialah hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Hal ini menyangkut tentang sikap. Hendaklah sikap mereka, penampilan mereka, aktivitas mereka, kerja mereka haruslah seperti orang yang beribadah. Artinya orang yang hidup sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Itulah ibadah yang ditunjukkan dalam keseharian orang yang hidup dalam beribadah. Nah, tugas-tugas mereka sebagai perempuan-perempuan yang bisa dikatakan menjadi perempuan-perempuan yang patut diteladani, laksana seperti Raja Lemuel yang mengagumi ibunya. Dia belajar banyak hal dari ibunya yang diceritakan dalam Amsal pasal 31, bagaimana pelajaran-pelajaran yang diterima dari ibunya. Dari perempuan yang bisa kita katakan lebih berpengalaman ialah mereka hidup jangan memfitnah. Jangan menfitnah artinya orang yang tidak suka mengarang cerita. Kita sering melihat perempuan dalam bahasa Manado sehari-hari ada istilah yang dikatakan suka pangbakar lota. Kadangkala ketika tidak ada kesibukan, maka akan ada timbul cerita-cerita yang tidak benar. Sehingga kadang disebut perempuan Carlota. Tidak ada laki-laki Carlota. Tapi sesungguhnya kita dapat menunjukkan bahwa ternyata perempuan adalah juga orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk tidak menyampaikan berita-berita hoaks, fitnah, berita-berita yang tidak benar. Hal ini dilarang sebagai orang yang percaya. Jangan menjadi hamba anggur. Hamba anggur adalah seorang yang telah benar-benar dikuasai oleh mabuk, dikuasai oleh minuman keras. Hal ini juga dilarang sebagai perempuan yang tua. Perempuan yang tua bisa dikategorikan sebagai perempuan yang dihormati, perempuan terhormat, perempuan teladan. Tetapi seorang yang hidup takut akan Tuhan, dia harus cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Bahkan diberikan contoh, cakap mengajar hal-hal yang baik terhadap perempuan-perempuan muda. Mendidik perempuan-perempuan muda, dalam hal ini perempuan-perempuan muda yang sudah menikah, bahkan dikaruniai anak. Perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Dalam banyak kasus kita melihat banyak anak-anak muda yang karena pergaulan atau mungkin karena memang ada keinginan pribadi bersama dengan pasangan atau kekasih hati, masih di usia muda sangat ingin membentuk rumah tangga. Tetapi ketika sudah berumah tangga di usia muda, sikap perilaku mereka tetap berperilaku seakan-akan belum menikah. Tetap hidup sebagaimana anak-anak muda yang belum memiliki pasangan, bahkan belum memiliki anak. Hidup sesuai dengan semaunya, keinginannya, tidak memprioritaskan kerja, tidak memprioritaskan suami, tidak memprioritaskan anak-anak. Padahal tanggung jawabnya adalah sebagai seorang ibu dalam rumah tangga mereka.
Nah, tugas seorang perempuan yang senior, perempuan yang lebih tua, perempuan yang berpengalaman ialah mendidik para perempuan muda ini yang sudah menikah supaya mereka benar-benar mengasihi suami, bahkan mengasihi anak-anaknya. Kita melihat dalam hal ini ada perbedaan istilah antara kasih yang digunakan di dalam ayatnya yang keempat ini dan kasih yang digunakan dalam ayatnya yang kedua. Kalau laki-laki tua yang disebut hidup dalam kasih ini disebutkan kasih yang agape, kasih yang tidak terbatas seperti kasih terhadap Tuhan, seperti kasih Tuhan terhadap kita mau berkorban. Tetapi kasih yang ditunjukkan di dalam ayatnya yang keempat ini menunjuk kepada kasih terhadap suami philandron dan kasih terhadap anak ialah philoteknon, yang dari istilah awalnya atau kata dasarnya yakni filia, kasih yang menghormati, kasih yang menghargai suami, anak-anak, kasih yang menghargai sesama. Tapi kasih yang terbatas terhadap manusia, kasih yang benar-benar mau memberikan yang terbaik terhadap suami maupun anak-anaknya. Maka terhadap perempuan-perempuan muda ini juga diajarkan untuk dapat rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Kita melihat satu tujuan dari perilaku-perilaku baik sebagai seorang yang percaya dari kaum perempuan muda ini, bahwa tujuan ia mengasihi suami dan anak-anaknya, tujuan ia hidup bijaksana dan suci, tujuan ia hidup untuk rajin mengatur rumah tangga, baik hati, taat kepada suami ialah supaya firman Allah jangan dihujat orang. Tidak ada tujuan lain selain bahwa apa yang dilakukan itu adalah bagian dari cara memuliakan Tuhan supaya firman Allah tidak dihujat orang. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-6, bagian yang ketiga tentang kepada siapa Titus harus memberitakan ajaran yang sehat ialah kepada orang-orang muda. Orang-orang muda, orang-orang yang disebut berada pada masa pembentukan karakter. Mereka adalah orang-orang yang disebut mudah terpengaruh jika tidak berakar pada hal yang tepat, pada hal yang benar. Apalagi pada hal firman Tuhan yang harus menjadi dasar bagi anak-anak muda kita untuk berkarya. Jika mereka tidak berkarakter dengan benar, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dengan benar, maka mereka pasti akan jatuh ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu terhadap kaula muda ini, Titus diajarkan oleh Rasul Paulus supaya nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Sebenarnya dalam terjemahan Yunaninya saya agak sedikit berbeda dengan Lembaga Alkitab Indonesia, sebab kalau dibaca dari teks aslinya, apa yang tertera dalam Perjanjian Baru Indonesia Yunani terbitan Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2000, dikatakan di dalam ayat 6, Tus neoterus hostautos parakalei sophronein. Nah, kalau diterjemahkan, saya mencoba menerjemahkannya seperti ini. Tus neoterus horatus, yang berarti nasihatilah orang muda, para kalei sophronein, agar mereka dapat berpikiran jernih. Maka dari terjemahan ini saya lebih condong seperti terjemahan yang diterjemahkan oleh versi King James, yakni young men likewise exhort to be sober-minded. Artinya, nasihatilah orang muda agar berpikiran jernih. Nah, ini yang mungkin lebih mudah dipahami, bahkan lebih cocok ke terjemahan aslinya dari bahasa Yunani. Bahwa nasihatilah orang muda agar mereka berpikiran jernih untuk dalam ayat 6-nya. Dan kemudian mengapa harus demikian? Karena mereka harus berupaya untuk dapat menjadi orang-orang yang mampu dikuasai dalam pikiran yang benar.
dalam pikiran yang jernih, yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi Titus harus menjadi teladan bagi mereka. Hal ini harus dimulai dari bagaimana cara Titus menjadi teladan bagi semua yang ada di Pulau Kreta itu. Bahwa Titus, jadikanlah dirimu sebagai suatu teladan dalam berbuat baik, jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita, tentang para hamba-hamba Tuhan, tentang para rasul-rasulnya Yesus Kristus. Karena mereka melihat kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan di dalam ayat 9 dan 10, ketika yang pertama dinasehati adalah laki-laki tua, perempuan-perempuan tua, perempuan-perempuan muda, kaula muda, maka yang terakhir ialah tentang hamba-hamba. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Satu sikap-sikap yang tidak curang, sikap yang harus selalu tulus dan setia, karena tujuannya adalah dalam ayat 10 dikatakan, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menyimpulkan berita ajaran yang sehat ini, ternyata kita dapat melihat sesungguhnya ini tertuju kepada keluarga Kristen, keluarga orang percaya. Terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, kaula muda atau juga para hamba-hamba yang juga turut serta dalam keluarga itu sendiri. Yang kesemuanya berbicara tentang bagaimana untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak mudah memang menjalankan tugas tanggung jawab seperti Titus. Tapi kalau ditanyakan sekarang ini, siapakah Titus di masa kini? Apakah Titus itu hanya tertuju kepada para penatua? Apakah Titus itu tertuju kepada para pendeta, para diaken? Atau siapakah Titus ini? Titus adalah setiap orang percaya, saya dan saudara sekalian. Ketika kita diajak untuk menjadi orang percaya, mungkin situasi dan lingkungan tempat kita berada berbeda dengan situasi dan lingkungan di mana Titus berada. Tapi kalau kita pelajari situasi di mana Titus berada, ia sulit untuk berkarya, ia sulit untuk menyampaikan firman. Bahkan ia sulit untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus untuk memberitakan ajaran sehat. Karena orang-orang yang ada di Pulau Kreta adalah orang-orang yang bisa dikatakan orang yang bebal hati. Hidup semaunya, hidup tidak berdasarkan firman Tuhan. Tapi walaupun keadaannya demikian, Titus harus hadir berbeda. Titus harus hadir menjadi orang yang mencintai firman Tuhan. Mengajarkan firman Tuhan dengan benar. Begitu pula dengan kehidupan kita sekalian. Dunia banyak menawarkan begitu banyak hal yang begitu mengenakkan bagi kita. Baik sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, apalagi anak-anak muda. Banyak tawaran-tawaran menggiurkan untuk hidup sesuai dengan kemauan kita pribadi. Tetapi ingat, tujuan kita adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan lewat sikap hidup kita setiap saat. Karena itu bina keluarga kita di saat dimulai sejak sekarang ini. Kita beribadah bersama keluarga, beribadah bersama dengan jemaat, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan dengan sikap hidup kita yang sehat, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar bagian dari isi firman-Mu. Kami terlalu lemah dan terbatas untuk memahaminya, tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk dapat melakukan perkataan firman Tuhan dengan benar. Maka kiranya kasih karunia dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai umat Tuhan sekalian. Amin.